Hai, Shalom semua. Selamat malam. Kembali bersama saya Leni. Ya, kali ini di program yang berbeda dengan topik yang beragam tentunya nanti ya. Jadi untuk kesempatan malam hari ini untuk mengantar waktu-waktu beristirahat kita ya di jam 7 malam, saya akan membagikan sebuah tema dari seorang tokoh Yunus. Masing-masing dari kita pasti sudah sering mendengar tentang perjalanan kehidupan Yunus, tapi tidak ada salahnya kita baca dulu untuk Yunus 1. Saya minta tolong untuk ditampilkan Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Next. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Sampai di ayat 2 ini dulu ya. Jadi begini teman-teman, ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan, kalau kita sudah tahu, dia pada akhirnya itu lari. Lari kan. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke ayat selanjutnya, kita akan melihat bahwa kenapa sih si Yunus ini tuh begitu gentarnya, begitu ndak maunya, menolaknya ketika panggilan Tuhan itu datang terhadap dia. Di sini dikatakan bahwa di ayat kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kalau kita membaca ayat ini, seakan-akan yang kita pikirkan, cuma disuruh datang ke Niniwe, cuma disuruh ngomong ke mereka tentang kejahatan mereka, kenapa demikian takutnya si Yunus gitu loh. Setelah saya membaca banyak materi-materi tentang Yunus, tentunya aku melihat bahwa ternyata bukan sekedar sesimpel itu Yunus itu menolak panggilan Tuhan. Banyak sekali pertimbangan dari Yunus. Ini menurut gambaran saya sendiri ya, teman-teman. Bagaimana dia ini, aduh, kok harus di Niniwe gitu loh. Sedangkan ini tuh musuh dari bangsa Israel gitu. Aduh, kok gak mau gitu. Dia itu malas gitu loh ketemu untuk Niniwe ini gitu. Dan yang kedua, bukan perkara yang mudah kalau kita membaca di ayat kedua ini untuk diterjemahan bahasa Indonesia ini kan terjemahan baru dikatakan berserulah terhadap mereka. Tapi kalau kita buka lagi belajar di terjemahan-terjemahan lain, teman-teman, itu ternyata bukan sekedar berseru yang menyapa, menegur yang biasa, enggak. Tapi disuruh ada malah terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini kalau tidak salah, itu mengatakan, "Ancamlah mereka, supaya mereka itu berbalik dari kejahatannya." Jadi bukan sekedar basa-basi biasa ngobrol sama mereka gitu, tapi disuruh untuk menegur keras bahasanya, menegur keras mengenai perbuatan mereka. Satu, si Yunus ini sudah males ya ketemu dengan bangsa Niniwe ini. Yang kedua, dia juga aduh nyari gara-gara ini gitu loh. Wah, bukan urusanku itu Tuhan gitu, ngapain gitu. Nah, sebelum lebih jauh lagi membahas tentang itu, saya akan sedikit lompat ya teman-teman kepada kisah Musa. Nanti kita gabungkan di sana. Apa sih yang mau saya sampaikan? Apa sih yang mau dibagikan pada malam hari ini tentang panggilan Tuhan? Yuk kita buka dulu dan saya minta tolong untuk Ferdi membacakan di kisah Musa. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah.
Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya ke tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Nah, kita sudah baca sama-sama untuk cerita di Musa. Wah, ada apa ini gitu loh. Kalau kita berbicara tentang panggilan, teman-teman, selalu yang kita sodorkan dari apa yang kita rasa, apa yang kita mau, ya kan? Apa yang kita anggap bahwa bagaimana sih kita itu menilai diri kita? Wah, tidak bisa aku gitu. Sama ketika ketika saya saja, ketika Nong kamu isi ya gitu loh untuk program A, program B gitu. Selalu ada rasa itu, ah bisa dah. Apalagi awal-awal dulu yo, aduh bisa dah. Aduh harus 1 jam. Kan untuk masuk ke program dari Smart People ini itu ada beberapa hal-hal yang memang kalau untuk program ini itu harus 1 jam, untuk program ini itu harus berapa lama gitu. Nah sampai pada akhirnya eh, pada awal ketika ada disuruh untuk seperti itu selalu yang ada dalam pikiran bisa tah yang mau disiarkan itu apa kalau setiap hari itu apa bahannya gitu kan tapi ketika itu kita itu ada keputusan dari kita sendiri kamu mau terus atau mau ya enggak gitu menolak loh itu sah-sah aja buat kita tetapi kali ini kita akan belajar dari Musa itu adalah sebuah gambaran bagi diri kita oh ternyata sama ya gitu loh Musa yang kita lihat adalah wah membelah laut ya kan banyak sekali hal-hal yang dibuat oleh seorang Musa tapi ternyata dari sudut manusia seperti yang kita baca barusan, loh ada sisi itu Musanya. Dia ngomong bahwa tidak petah lidah ya kan, yang tadi sudah dibacakan gitu. Tetapi justru di situ Tuhan mau pakai
dari kelemahan kita, dari keterbatasan kita, dari yang kita ngomong aku ndak bisa, mosok bisa sih gitu. Justru Tuhan itu tertarik kepada sebuah pribadi, seorang pribadi yang dari ketidakbisaan kita tapi kita mau. Jadi yang dihargai Tuhan adalah hati yang mau ini loh, menyambut setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu juga ketika kita baca Musa, Tuhan terus mengorek Musa. Sama dengan nanti kita belajar dari kisah Yunus. Tuhan ngorek kedalaman hati Yunus. Musa yang kita baca tadi bahwa Tuhan mulai segala sesuatunya dari apa yang kita punya. Apa yang bisa kamu kasih buat Tuhan? Kalau kita ngomong, orang itu kok bisa memberi persembahan segini ya. Nah posisiku nggak bisa Tuhan. Gajiku berapa? Aku nggak bisa ngasih itu sebesar dia. Tapi aku pengen gitu. Tapi yang namanya melayani Tuhan, memberikan sesuatu kepada Tuhan, bukan sekedar materi. Justru yang menjadi takaran itu kembali kepada hati kita. Sama seperti ketika Musa sebenarnya itu menurut saya itu sebuah teguran tipis-tipis dari Tuhan. Ketika Musa mengatakan di ayat pertama, yuk kita buka Keluaran 4 ayat pertama. Ketika si Musa ini mau diutus, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Manusiawi sekali kan? Bukankah kita juga ada di posisi seperti itu teman-teman? Ketika kita suruh melangkah dulu, tapi yang kita lihat, yang kita sudah putuskan adalah kalau endingnya gini gimana Tuhan? Masa aku bisa diterima? Masa khotbahku bagus? Masa pelayananku itu dibutuhkan? Masa begini? Kalau umpamanya begini gimana? Kalau aku dinilai begitu gimana? Yang kita lihat, yang kita gambarkan itu adalah sesuatu yang buruk. Sedangkan yang Tuhan mau, yang Tuhan lihat adalah melangkah dulu. Terus dibenturkan lagi nih dengan yang Musa ngomong bahwa loh aku tuh nggak punya apa-apa. Kalau ngomong pun aku bukan orang yang mahir untuk ngomong. Bukan orang yang petah lidah. Dia ngomong, saya bukan orang yang petah lidah. Kan ada yang lain, kenapa harus aku? Dan Tuhan pun ngomong bahwa di awal ayat kedua, kita buka ayat kedua, apa yang ada di tanganmu dikatakan Tuhan. Semua itu dimulai dari apa yang kita punya, teman-teman. Jadi ketika kita dipercaya untuk mengerjakan sesuatu, memulai sesuatu, berarti Tuhan terlebih tahu bahwa kita punya itu. Kita punya benih itu, benih yang bisa dikembangkan. Bahasa Alkitabnya itu talenta. Kadang kan kita sendiri nggak ngerti nih talenta kita itu apa. Ada 1, ada 2, ada 5. Loh, enggak masalah punya 1 talenta, enggak ada yang salah dengan itu, enggak perlu minder dengan itu. Karena ketika kita dapat mengembangkannya, bagaimana untuk mengembangkan itu semua? Ya dengan cara kita mengiyakan dan nurut apa maunya Tuhan. Dengan enggak usah ngelihat kelemahan kita, ketika panggilan itu sudah datang, enggak usah lihat kelemahan dulu gitu loh. Karena di kisah Musa ini kita lihat dalam perjalanannya Tuhan perlengkapi itu semua. Tuhan sertai Musa. Luar biasa loh. Bagaimana perjalanan dari Musa ini Tuhan menjelaskan ya kan. Dimulai dari yang ada sama kamu. Yang ada sama kamu apa? Tongkat. Dia berjalanlah, lempar tongkat itu. Terjadi mujizat pertama. Setelah itu mujizat kedua apa? Ketika dia harus memasukkan tangannya ke dalam kantong, dikeluarkan jadi kusta, dimasukkan jadi tahir. Itu mujizat, sederetan mujizat-mujizat yang bukan kita yang buat, tapi Tuhan yang menyertai kita untuk terjadinya mujizat itu. Supaya orang itu dapat melihat.
ada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu perlu kerjasama dari kita. Bukan malah kita di awal dipanggil tawar-tawaran. Tidak ada masalah dengan yang namanya tawar-menawar dengan Tuhan. Sama seperti Musa kok. Masih nawar sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah sertai dia. Dengan mata kepala Musa sendiri Tuhan menyatakan gitu. Mujizat demi mujizatnya. Yang membekali dia untuk, yo kamu melangkau, kamu harus berani. Karena aku menyertai kamu dengan tanda-tanda ajaib. Intinya seperti itu. Tetapi Tuhan pun menegaskan kembali, ketika bangsa ini tidak percaya dengan mujizat yang sudah menyertai kamu, tenang ya kan. Bahasanya kalau di bahasa diringankan lah. Kita buka di ayat ke-8. Dikatakan bahwa jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Kalau yang pertama gagal, ada yang kedua. Next, ayat 9. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari Sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Terus disertai mujizat perjalanannya Musa. Ini belum gong nih, Musanya belum ngomong apa-apa. Tuhan masih menjabarkan, maksudnya langkahnya akan seperti ini, Tuhan sertai. Apa jawaban Musa? Ayat ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kurang ajar tidak Musa? Kurang ajar sekali pernyataan ini loh. Sisi mananya yang kurang ajar? Jelas sekali dia itu ngomong sama Tuhan. Kalau saya gambarkan dengan bahasa saya sendiri ya teman-teman. Aku tuh tidak pandai ngomong. Lah pas kamu mendatangi aku, kamu berfirman, tidak ada apapun yang berubah dari aku kok. Tetap aku itu tidak pintar ngomong. Jadi dia mengharapkan ketika Tuhan datang dalam kehidupannya, kehadiran Tuhan itu otomatis langsung kita itu bisa cas-cisus. Langsung yang kita tidak bisa kerjakan, langsung semua itu terselesaikan. Dengan kata lain, Musa ini mengatakan bahwa jangan belibet deh Tuhan. Langsung aja. Kalau mau diselesaikan, langsung diselesaikan. Kalau harus mengikuti proses mujizat pertama dulu, tidak percaya, adakan mujizat kedua. Tidak percaya lagi, ada lagi terusannya. Dia tidak mau proses. Dia mau langsung ketika Tuhan firman, ya jadi. Jadi di ayat ini kita tahu bahwa dari Musa kita mengerti bahwa dari Musa pun seorang Musa yang dipakai luar biasa, itu pun ada sisi ini. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Jadi kehadiran Tuhan itu tidak ada efeknya buat dia. Firman Tuhan itu tidak ada efeknya buat dia. Jelas sekali di ayat ini menyatakan itu. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Sampai akhirnya Tuhan jawab dengan sebuah teguran kembali kan ke Musa di ayat selanjutnya. Next. Ayat selanjutnya 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Loh, ditegur ini sama Tuhan. Loh, yang nyiptain kamu itu loh siapa? Kok kamu itu membatasi semuanya?
Inilah yang dikatakan bahwa kita kan kadang kalau mikir orang minder itu ya enggak sombong lah. Orang minder ya apa sombongnya? Dia namanya orang minder karena dia kurang, ya enggak mungkin apa yang mau disombongkan. Tetapi kadang orang minder itu lebih sombong daripada the real orang sombong yang memiliki segalanya itu. Karena apa? Dia merasa enggak ada Tuhan kok. Dia merasa kurang aja dalam kehidupannya. Yaitu sebuah kesombongan. Yang dikatakan posisi Musa saat ini ya dikatakan minder yang sombong. Dia sudah memutuskan kehidupannya bahwa aku bukan siapa-siapa, aku enggak bisa apa-apa. Sekalipun Tuhan berfirman atas kehidupanku, tidak ada satupun perubahan. Tiba-tiba aku bisa ngomong, tiba-tiba aku bisa mimpin sebuah bangsa, itu enggak ada. Tapi ingat teman-teman, ketika kita berjalan bersama Tuhan, satu, ketika kita menemui yang namanya panggilan Tuhan, kita itu bertemu dengan kata-kata itu bukan lagi bisa atau tidak bisa. Tapi yang terlebih penting dari itu adalah mau atau tidak mau. Kita mau enggak? Kalau kamu mau, yang enggak bisa pun bisa jadi bisa. Nah, untuk menjadi bisa itu perlu proses. Nah, ini yang lewat ini loh. Kadang kita melihat itu, kita sudah nebak di ujungnya. Aku itu nanti begini, begini, begini gitu. Justru ketika kita mau, kita nurut apa maunya Tuhan, kita akan mengalami yang Musa alami. Yang dikatakan bahwa ayat 12, kita buka. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi ini diajarkan kepada Musa, tidak ada bim salah bim dalam kehidupan itu. Ketika kamu menerima, ya aku mau, berarti bukan sebuah perkara di depan itu semuanya selesai, enggak. Itu membuat kita masuk dalam panggilan Tuhan, ngikuti maunya Tuhan, yang membuat kita itu semakin dalam kita itu akan kenal Tuhan. Karena apa? Kita mengalami yang ayat 12 ini. Tuhan menyertai lidahmu, mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Enak ya? Ini yang dinamakan bahwa disertai dan private loh Tuhan itu. Disertai sendiri loh. Diajar sendiri loh sama Tuhan. Mau enggak pertanyaannya? Ketika kita jawab mau, kita terima panggilan Tuhan, next step adalah kamu akan diajar sama Tuhan. Lewat pengalaman, jatuh bangun itu biasa teman-teman. Tapi mau enggak untuk kita terus kerjakan itu? Jadi teman-teman, ketika kita mau mengerjakan itu bukan berarti itu selesai. Ketika kita mau itu satu langkah, ketika kita diproses saat kita menjawab mau dalam prosesnya itu sebuah nilai lagi. Sama ketika saya katakan kenapa saya ngomong jatuh bangun itu sebuah hal yang biasa. Berapa banyak saya ceritakan saya saja. Jatuh bangun yang saya alami bukan berarti ketika tahun 2007 saya mengenal Tuhan, ikut pelayanan ya kan, pertama kali berpindah ya kan, kasih mula-mula dialami semuanya, wah gimana, ketika sudah dipakai pelayanan jatuh, habis itu bangkit lagi, melayani lagi. Dalam apapun yang saya kerjakan pun banyak sekali miss-nya teman-teman. Tetapi itu tidak menghentikan itu. Satu jawaban saya ketika saya salah atau saya kurang, ya memang aku kurang. Tapi aku mau. Kalau bahasanya mungkin jelek ya bahasanya. Mau. Cobalah Tuhan, tak cobain dulu sampai mentok. Memang aku benar-benar tidak bisa, ya sudah gitu. Tapi aku mau. Langkah pertama aku jalan dulu. Kita harus jalan dulu. Dalam prosesnya
ketika itu berat, bertahanlah. Karena apa? Ketika proses yang berat, ketika proses yang kita berbenturan dengan yang namanya kelemahan kita, keterbatasan kita akan semakin tahu, oh Tuhan sertai. Bertahan, bertahan. Oh Tuhan ajar. Kan dikatakan di ayat 12 ini, aku sendiri akan mengajar engkau. Nah, tinggal kitanya mau atau enggak mau malam hari ini. Bagi teman-teman yang mendengarkan. Karena Tuhan beri sebuah kedudukan yang menurut saya poin yang sangat penting adalah ketika kita bisa di private sama Tuhan. Kita diajar sendiri. Dalam keadaan tertekan ya apa Tuhan, dia akan menjeritnya sama Tuhan dan Tuhan sertai dan kita tahu Tuhan sertai kita. Jadi yuk teman-teman pada malam hari ini saya tutup dengan sebuah statement bahwa tidak penting untuk bisa atau tidak bisanya ketika kita itu menghadapi panggilan Tuhan. Tetapi mau enggak mau, mau atau tidak mau, itu yang menjadi penting buat kita melangkah. Mau dipakai Tuhan lebih enggak? Kalau kita hanya mau sebatas ini, ya monggo. Itu pilihan semua itu ada di tangan kita. Itu saja teman-teman yang saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.